Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, di momen yang indah ini kita bisa kembali sama-sama untuk melaksanakan kegiatan kita di dalam perkara thalabul ilmi. Karena hal yang demikian ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara-perkara menuntut ilmu. Dan saya ucapkan selamat berjumpa lagi di momen yang indah ini. Mudah-mudahan hadirin semua sahabat-sahabat pilih ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita keberkahan, kenikmatan di dalam kehidupan ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasannya Allah selalu membimbing kita di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara-perkara menuntut ilmu, mengamalkannya dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita ini. Sahabat pilih yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia-Nya, diberikannya kita segala sesuatu yang kita butuhkan dan bisa mencukupi dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuntut ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, dan insya Allah kita sama-sama untuk mempelajarinya. Agar apa? Kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selalu ada dalam koridornya, ya, koridornya seorang mukmin. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dengan mempelajari ilmu-ilmu ini, kita terhindar daripada kesalahan-kesalahan di dalam beramal. Tentunya itu yang kita harapkan, ya. Insya Allah di momen yang indah ini saya sampaikan ini tentang perkara cinta, rindu atau rasa kedekatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya amal kita adalah sia-sia. Nah, untuk kita melangkah kepada kehidupan yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nanti kita sama-sama pelajarin, ya, tentang bab-bab yang menyangkut kepada cinta, rindu dan rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sahabat bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, ya, bahwa cinta
kepada Allah merupakan tujuan yang tertinggi gitu. Di dalam derajat orang-orang yang berjalan menuju kepada akhirat tentunya. Tidak ada sesuatu kedudukan setelah mengetahui cinta kecuali ia adalah buah daripada buah-buahnya dan cabang daripada cabang-cabangnya ya. Seperti rindu, cinta, mengharap ridhonya Allah. Dan sebelumnya cinta tidak ada kedudukan kecuali dengan yang merupakan suatu mukaddimah baginya, seperti diantaranya yaitu taubat, sabar, zuhud ya, dan banyak yang semacamnya. Insya Allah sahabat, bila saya sampaikan ini dalil-dalil syariat tentang cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketahuilah bahwa umat ini adalah sepakat ya, bahwa mencintai Allah dan Rasulnya ini adalah suatu kewajiban ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Nah, di antara dalil-dalil wajibnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam surat Al-Maidah 54 ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, gitu kan? Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165, di situ ada tertulis walladzina amanu asaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Nah, ini adalah dalil yang menetapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis sahih bahwa disampaikan seorang laki-laki bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepadanya ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada orang yang menanyakan, balik bertanya istilahnya. Maka disampaikan di dalam salah satu hadis, ma'atad'ata laha qala ya Rasulullah ma'atad'tu laha min kasrati salatin wala siyami illa anni uhibbullaha wa rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba anta ma'a man ahbabta. Apa yang kamu siapkan untuknya? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak sholat dan banyak puasa. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya, kata sahabat yang bertanya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabata. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintainya, dan kamu bersama siapa yang kamu cintai. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di nomor 7153 dan Muslim di nomor 2639 dari Anas radhiyallahu anhu tanpa penggalan ya. Dan seseorang bersama siapa yang dia cintai.
kaum muslimin ini tidak berbahagia ya sesudah masuk Islam seperti kebahagiaan mereka mendengar sabda Rasulullah tadi. Jadi merasa bahagia sekali setelah Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kamu bersama siapa yang dia cintainya. Karena sahabat tadi sudah menyampaikan bahwa saya tidak banyak puasa dan sholat. Ya, maksudnya di sini sholat sunnah. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tadi. Ada satu riwayat ya, bahwa malaikat maut ini datang kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil untuk mencabut arwahnya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, adakah engkau melihat Khalil mematikan Khalilanya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, adakah orang yang mencintai, membenci, bertemu dengan orang yang dicintainya? Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, lakukanlah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa barang siapa yang mengetahui Tuhannya, maka dia mencintainya. Barang siapa yang mencintai selain Allah, bukan dari sisi hubungannya kepada Allah, maka hal itu karena kebodohannya dan keterbatasan pengetahuannya kepadanya. Adapun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu hanya berpijak kepada cinta Allah. Demikian juga cinta para ulama dan orang-orang yang bertakwa. Karena apa yang dicintai oleh yang dicintai pastilah sesuatu yang dicintai. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai adalah dicintai. Utusan yang dicintai adalah dicintai. Semua itu dikembalikan kepada asalnya cinta. Tidak ada yang dicintai secara hakiki di kalangan para pemilik basyirah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak dicintai kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berhak dicintai hanya Allah semata, ya. Yang berhak dan pasti didapat kita cintai adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan masalah ini kembali kepada beberapa sebab begitu. Nah, sebab yang pertama adalah bahwa seseorang mencintai dirinya, keberadaannya, kesempurnaannya, dan kelanggengan di dalam wujudnya, dan dia membenci sebaliknya berupa kebiasaan, ketiadaan, kekurangan. Nah, ini adalah tabiat semua makhluk hidup, ya, tabiat semua makhluk hidup, karena tidak mungkin terlepas darinya. Dan hal ini menuntut ketinggian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila manusia mengetahui Allah, ya, maka secara pasti dia mengetahui bahwa keberadaannya, keberlangsungannya, dan kesempurnaan dirinya adalah dari Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua untuknya, yang mengadakan zatnya setelah sebelumnya dia tidak ada. Seandainya Allah tidak memberinya karunia dengan mengadakannya, dan setelah ada pun dia masih kurang. Bila seandainya Allah tidak memberikan karunia-Nya kepadanya berupa kesempurnaan. Nah, karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata,
Barang siapa mengenal Tuhannya maka dia mencintainya. Dan barang siapa yang mengenal dunia maka dia zuhud padanya. Juhud padanya. Demikian yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Bagaimana mungkin dibayangkan ya seseorang mencintai dirinya sendiri dan tidak mencintai Tuhannya yang menjadikan sumber keberadaan dirinya itu. Nah, adapun sebab yang kedua adalah manusia ini secara tabiat mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya, ya. Itu suatu tabiat manusia, ya. Mengasihinya dan membantunya, bersedia membelanya dan melawan musuhnya, ya. Maksudnya membantu di dalam segala urusannya. Nah, orang seperti ini tentu yang dia cintai. Bila seseorang mengetahui dengan benar, maka dia akan mengetahui bahwa yang berbuat baik kepadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, bentuk-bentuk kebaikan Allah tidak terbatas, ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Demikian di dalam surat Ibrahim. Juga di surat An-Nahl ya ayat 18. Syukur kami jelaskan bahwa kebaikan dari manusia hanya dibayangkan sebagai perantara. Nah, sejatinya berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Maka penjelasannya seperti ini adalah, anggaplah ini seorang laki-laki ya yang memberikan segala hartanya. Ini semacam, ini suatu misil ya, suatu misil. Jadi anggaplah ada seorang laki-laki yang memberikan segala sesuatunya dan apa yang dimilikinya kepada Anda gitu. Dia mempersilakan Anda untuk bertindak terhadapnya sesuka Anda. Maka Anda mengira bahwa kebaikan ini darinya, padahal tidak demikian, karena kebaikan ini hanya terwujud dengan hartanya, kemampuannya atas hartanya, dorongan hatinya untuk memberikan harta. Tapi siapa yang hendak memberinya nikmat penciptaan terhadapnya, hartanya, keinginannya, dan pendorong-pendorongnya, siapa yang membuatnya sebagai sesuatu yang dicintainya, memalingkan wajah kepadanya, menanamkan di dalam dirinya bahwa kunci kebaikan agama dan dunianya adalah dengan berbuat baik kepadamu gitu. Nah, yang kalau bukan karena itu maka dia tidak akan memberimu. Nah, seolah-olah dia dipaksa ya untuk menyerah, tidak sanggup menyelisihinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang memaksanya dan menundukkannya untuk Anda. Nah, dia seperti bendahara seorang pemimpin di antara pemimpin itu, memerintahkannya untuk menyampaikan hadiahnya kepada seseorang. Bendahara tersebut tidak dianggap telah berbuat baik dengan menyerahkan hadiah kepemimpinannya itu. Nah, karena dia memang harus mematuhi atasannya itu. Nah, seandainya pemimpin membiarkannya dengan dirinya, niscaya dia tidak memberinya. Dan demikian juga setiap orang yang berbuat baik, seandainya Allah membiarkan dengan dirinya, niscaya dia tidak memberikan sebiji pun daripada hartanya sebelum Allah menanamkan pendorong-pendorong di dalam dirinya, menyadarkannya bahwa bagian dirinya adalah dengan memberikan hartanya, maka dia pun memberikannya. Maka sepatutnya orang yang mengetahui
tidak mencintai kecuali Allah, karena kebaikan dari selain Allah adalah mustahil. Bahwa orang baik itu sendiri sekali-sekalipun kebaikannya tidak sampai kepada Anda, dicintai di dalam tabiat manusia. Bila kamu mendengar seorang raja di negeri yang jauh, dia berilmu, adil, ahli ibadah, santun kepada rakyatnya, gitu maksudnya ya, dan pengasih kepada mereka, maka Anda akan mencintainya. Anda akan menemukan kecenderungan di dalam diri Anda kepadanya. Dan ini adalah cinta kepada orang yang dari sisi dia sebagaimana orang baik. Berkaitan dengan ilmu orang-orang terdahulu ya, yaitu generasi-generasi awal, dan orang-orang yang datang kemudian yang berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semuanya, sehingga la ya'jubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi darinya sebesar zarah pun yang ada di langit dan tidak pun yang ada di bumi. Demikian di dalam surat Saba ayat 3 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dan berbicara kepada semua makhluknya, wa ma utitum minal ilmi ila qalil, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Demikian di dalam surat Al-Isra 85. Seandainya penduduk langit dan bumi berkumpul untuk yuhitu bi ilmihi, mengetahui dengan sempurna, mengungkap ilmu Allah dan hikmahnya yang terkait dengan rincian penciptaan seekor semut gitu atau nyamuk ya, niscaya mereka tidak akan bisa mengungkapkannya 1/10 daripada 1/10-nya sekalipun ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimma syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Itu ya. Demikian di dalam surat Al-Baqarah 255 kan tercantum seperti itu ya. Dan kadar yang sangat sedikit yang diketahui makhluk adalah dari ilmunya ya, yang diajarkan kepada mereka. Nah, keunggulan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ilmu seluruh makhluk ya. Seluruhnya adalah di luar batas objek-objek ilmu Allah yang tidak berakhir. Dan berkaitan dengan sifat kodrat atau mampu atau sanggup gitu ya. Ini juga sifat kesempurnaan. Nah, bila ada yang menyandingkan kodrat seluruh makhluk dengan kodrat Allah, maka Anda mengetahui ya bahwa manusia yang paling besar kekuatannya, paling luas kekuasaannya, paling agung dayanya, paling besar kemampuannya di dalam mengatur diri dan orang lain sekalipun, kodrat maksimalnya orang ini hanya terbatas kepada sebagian daripada sifat-sifat dirinya. Dia hanya mampu menguji sebagian orang yang dalam sebagian urusan. Namun di samping semua itu, dia sendiri tidak memiliki untuk dirinya ya mudorot ataupun manfaat gitu. Dan tidak pula darra wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyuru.
untuk menolak ya sesuatu kemudaratan dari dirinya, dan dia tidak pula untuk mengambil ya sesuatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Demikian kan di dalam surat Furqan ayat yang ketiga. Bahkan tidak mampu menjaga sepasang matanya gitu, daripada kebutaan, lidahnya daripada kebisuan, sepasang telinganya daripada ketulian, badannya dari sakit, tidak berkuasa atas benda terkecil di langit, kodratnya atas dirinya dan orang lain bukan berasal dari dirinya, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakannya, yang menciptakan kodratnya, menciptakan sebab-sebabnya, dan menyediakannya untuknya. Sekiranya Allah mengirimkan seekor nyamuk, ya, mengirimkan seekor nyamuk kepada raja yang paling berkuasa pun dan orang-orang yang kuat, gitu ya, niscaya nyamuk tersebut bisa membinasakannya. Hamba tidak mampu mempunyai kodrat selain daripada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang raja paling agung, Zulkarnain, ya, inna makanna lahu fil ardi, gitu kan. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, gitu kan, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-84 ya. Nah, ini segala kekuasaan dan kerajaannya hanya dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ubun-ubun makhluk ada di dalam kodrat dan genggamannya. Bila Allah membinasakan mereka, maka hal itu tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaannya sedikit pun. Bila Allah menciptakan makhluk-makhluknya seperti mereka beribu kali, maka hal itu tidak menambah kekuasaannya. Bila ada yang berkuasa selain Allah, baginya kesempurnaan, keagungan, kebanggaan, kesombongan, kekuasaan, dan kemenangan. Bila hal ini diasumsikan ya kepada dirinya, la ya'zubu anhu misqala dzarratin, tidak ada yang tersembunyi darinya seberat zarah pun. Fil ardi wala fis samai, di bumi maupun di langit. Ini kesempurnaan pengetahuan tentang orang-orang yang mengetahui adalah pengakuan terhadap kelemahan untuk mengetahuinya. Kesempurnaan pengetahuan orang-orang yang mengetahui adalah pengetahuan terhadap kelemahan untuk mengetahuinya. Dialah yang berhak untuk dicintai dengan sempurna tanpa patut untuk dibagi sama sekali. Insya Allah itu dulu yang bisa saya sampaikan pada momen talim sekarang ini, dan mudah-mudahan ya yang perkara cinta, rindu, dan rasa kedekatan manusia kepada Allah dan mengharap ridhonya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya, yang kita mengambil ibroh atau mengambil juga manfaat dari apa-apa yang sudah kita laksanakan dalam momen taklim kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.